Berjumpa lagi dalam pembahasan masih seputar tanaman porang. Pada tanggal 13 Juni kemarin, tepatnya di hari Kamis, kami kedatangan salah satu investor atau buyer porang dari Sichuan, China. Mereka datang ke Makassar dan bertemu dengan kami. Dan teman-teman, tujuannya adalah bagaimana mereka dari China ini mendatangi kita secara langsung dan berdiskusi serta menyampaikan hal-hal yang menyebabkan kenapa pada tahun 2022 ini porang begitu murah dan mengalami stuck ekspor ke China. Yang datang pada waktu itu adalah Mr. Deng Tao dan Mr. Chang. Mereka mewakili perusahaan pabrik porang ataupun hilirisasi porang yang ada di China. Mereka berdua diutus dari Sichuan langsung ke Indonesia dan bertemu dengan kami. Mereka membahas kenapa di China saat ini harga tidak begitu bagus. Di antara alasan-alasan itu adalah harga kargo ataupun kontainer pengiriman dari Indonesia ke China yang cukup mahal saat ini. Dan yang kedua, persoalan GACC yang memang belum mendapatkan restu ataupun izin secara resmi dari pemerintah China, dan adanya beberapa kelengkapan dokumen yang diperuntukkan untuk perusahaan atau pabrik-pabrik chip yang ada di Indonesia. Teman-teman sekalian, Mr. Deng Tao dan Mr. Chang ini menemui kami langsung dengan tim untuk mengajak kepada teman-teman petani di Indonesia untuk sedikit bersabar sampai dengan proses-proses registrasi dan izin resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah China untuk teman-teman eksportir yang ada di Indonesia. Teman-teman sekalian, pada kesempatan itu kami berdiskusi banyak menjelaskan bahwa saat ini memang kondisi pertanian porang di Indonesia harganya cukup terpuruk dan mengalami masa krisis harga di tengah-tengah petani. Dan adapun petani-petani yang notabene adalah petani yang memulai, itu dimungkinkan untuk tidak melanjutkan pertanaman porangnya untuk tahun-tahun ke depannya. Kami juga menjelaskan bahwa harga saat ini di pabrik yang masih tetap menerima umbi produksi antara 2.500 sampai dengan 3.000 per kilogramnya. Bahkan di petani itu masih lebih murah. Dan kami meyakinkan para investor ataupun buyer bahwa ketika proses ini yang terjadi, harga seperti ini yang terus berkembang di tengah-tengah masyarakat, maka untuk tahun 2023 kemungkinan teman-teman yang berbudidaya porang itu akan turun sampai ke 80%. Teman-teman sekalian, mereka memahami kondisi yang terjadi saat ini, bahkan mereka memberikan alternatif-alternatif yang mana tujuannya agar pertanaman porang di Indonesia ini tetap berlanjut. Kalau
dilihat memang khusus untuk bulan Juni Juli ini petani porang yang ada di China juga sudah melakukan pemanenan. Jadi harga agak sedikit stuck karena di China juga sudah mulai melakukan pemanenan. Teman-teman sekalian, saya sempat mengajak buyer porang ini bersilaturahmi dengan salah satu pemilik pabrik yang ada di Kabupaten Bulukumba, tepatnya di pabrik chip porang yang dimiliki oleh Bapak Haji Jumali, dan kita betul-betul memperlihatkan processing bagaimana chip itu bisa menjadi bahan yang siap untuk diekspor. Teman-teman, kita dalam diskusi itu juga memberikan permohonan agar kiranya teman-teman di China, khususnya yang memproduksi bahan baku chip ke powder ataupun powder ke end product, itu mau berkolaborasi secara panjang yang tujuannya untuk bagaimana supaya kelangsungan perporangan di Indonesia itu dapat kita pertahankan. Pada prinsipnya mereka juga mengakui bahwa berdagang porang saat ini itu di fase tersulit karena jika mereka melakukan pembelian saat ini, maka mereka juga harus menampung dan memastikan bahwa uang mereka tidak terputar jika dipergunakan atau digunakan membeli chip pada musim sekarang yang notabene belum ada kepastian kapan bisa dikirim ke China. Teman-teman sekalian, di dalam percakapan itu kami secara profesional melakukan semacam tawar-menawar lah, sehingga kedepannya kita bisa melakukan kontrak panjang yang bertujuan mengakomodir permintaan ataupun masukan dari teman-teman petani bahwa di dalam pertanaman porang ini ada masa down-nya, ada masa up-nya. Nah, kebetulan saat ini memang dalam posisi sulit yang mana petani tidak merasakan keuntungan, bahkan banyak yang merasakan kerugian. Teman-teman sekalian, mereka optimis juga bahwa tahun depan atau tahun 2023, tepatnya mereka juga akan melakukan perbaikan-perbaikan, dan optimisme mereka ini meyakinkan kita bahwa insya Allah tahun depan harga porang pasti naik. Dan itulah yang kami anggap bahwa satu kesyukuran kedepannya porang ini masih ada semacam harapan yang kita bisa tumbuhkan sehingga kedepannya porang ini bisa terus kita tanam dan menghasilkan income atau keuntungan yang bisa kita rasakan. Teman-teman sekalian, mereka pada prinsipnya mensupport teman-teman petani di Indonesia, dan lebih khusus lagi mereka mendoakan bahwa sesegera mungkin atau secepat mungkin GACC dari pemerintah Tiongkok ini bisa keluar dan bisa digunakan oleh pabrikan-pabrikan di Indonesia untuk melakukan ekspor, dan tentunya bisa membuat harga chip ataupun powder menjadi lebih tinggi lagi. Mereka juga menjelaskan bahwa di Asia Tenggara ini bukan hanya Indonesia saja, ada negara Vietnam, Myanmar dan Thailand, dan sekarang ini juga ada Filipina yang sudah mulai mengembangkan secara luas juga.
dan produksi mereka relatif lebih standar dibanding dengan petani porang yang ada di Indonesia, karena jarak pengiriman antara Vietnam contohnya ke Tiongkok itu mereka bisa menggunakan jalur darat dan lebih dekat serta kosnya lebih murah dibanding dia atau pabrikan dari Xinchuang itu mengambil produk dari Indonesia. Dan yang lebih penting lagi bahwa kualitas porang ini kalau menurut mereka itu tergantung dari petaninya, tergantung dari pabrikannya. Ketika grade yang diminta ini sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pabrik-pabrik yang ada di Tiongkok, maka kemungkinan harga juga akan lebih cepat stabil. Tetapi jika petani membudidayakan secara kimiawi yang berlebihan dan pabrikan juga tanpa quality control, maka ini yang membuat kualitas chip kita di Indonesia akan semakin jatuh dan mereka pasti akan memilih chip-chip yang ada di luar dari Indonesia. Mereka menyadari bahwa ini dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, oknum-oknum yang memang mau mendapatkan keuntungan sendiri, lalu mengorbankan para petani yang lain atau pabrikan yang lain. Sehingga saran dari mereka hendaknya aturan dari GAP itu betul-betul diperhatikan dan diterapkan di lapangan sehingga kualitas produksi yang kita hasilkan baik dari tanaman porang atau tanaman yang lain juga itu tidak mendapatkan kendala ketika dilakukan ekspor atau dijual ke luar negeri. Good agriculture practice ini menjadi kesepakatan bagi seluruh negara yang ada di ASEAN untuk menerapkan itu agar food grid yang disepakati itu dapat terwujud dan betul-betul diterapkan dan dirasakan manfaatnya oleh manusia atau masyarakat yang ada di Asia Tenggara khususnya dan dunia pada umumnya. Teman-teman sekalian, Mr. Deng Tao menambahkan pada saat pertemuan itu bahwa mereka pada prinsipnya bisa menerima berapapun stok chip yang kita produksi dengan catatan kadar air itu minimal 10%, tidak terlalu kuning warnanya, bahkan kalau bisa agak sedikit putih, ditambah dengan sulfur sedikit agar bisa mempengaruhi warnanya agak lebih terang, karena end product yang mereka produksi itu adalah berupa mie, berupa makanan-makanan yang warnanya relatif lebih putih, sehingga ketika kualitas chip porang yang kita produksi ini agak kekuning-kuningan atau bahkan ada yang berwarna pink, itu mereka kurang suka. Nah, ini yang perlu diketahui oleh teman-teman produsen yang ada di Indonesia, sehingga quality control mereka lakukan dan pada akhirnya produk yang dihasilkan ini tidak mendapatkan penolakan dan ditolak oleh pemerintah Cina ataupun negara tujuan yang akan kita ekspor. Teman-teman sekalian, bahwa packaging dalam chip porang ini juga sangat dibutuhkan untuk menjaga kualitas keripik atau chip porang yang kita produksi, karena ketika chip porang ini banyak terkena oleh udara, maka kualitasnya akan semakin turun dan warnanya akan semakin gelap. Teman-teman sekalian, bahwa dalam pertemuan itu juga
mereka tidak hanya membeli porang, tapi mereka juga membutuhkan agar-agar atau rumput laut yang cukup besar, yang mereka membuatnya menjadi bahan makanan juga atau kerajinan yang satu pabrik dengan porang. Memang kita melihat khususnya di Sulawesi Selatan ada 2 pabrik porang itu juga menjadi pabrik agar-agar. Nah, mereka ini juga sama di Sincuang sana. Selain memproduksi porang, mereka juga memproduksi agar-agar. Yang mereka butuhkan adalah agar-agar varietas katonik yang saat ini harganya 35.000 sampai dengan 40.000 sesuai dengan kualitas dan kandungan airnya. Mereka menyarankan bahwa dengan berbudidaya rumput laut, penghasilan kita lebih cepat dibandingkan dengan bertanaman porang. Dan untuk rumput laut ini diperlukan pulau yang airnya bersih dan kadar garamnya tinggi, karena kualitas yang baik adalah berada di pulau yang bersih dan jauh dari tempat sungai, karena dari sungai itu biasanya banyak kotoran atau sampah yang dialirkan ke laut. Teman-teman sekalian, mereka akan berkunjung juga ke Maluku, ya tepatnya di Tamalaki, karena di daerah sana menurut mereka mendapatkan informasi bahwa rumput laut yang ada di daerah tersebut itu mempunyai kualitas terbaik karena kebersihan pantai dan jauhnya dari perkampungan masyarakat, serta kondisi garamnya yang kandungan garamnya yang tinggi, sehingga menyebabkan kualitas atau kandungan dari agar-agar itu menjadi lebih baik. Mereka siap membeli dengan harga yang kompetitif, dan yang terpenting adalah mereka membutuhkan cukup besar, bahkan unlimited untuk keperluan pabrik mereka. Teman-teman sekalian, jika teman-teman ingin berkonsultasi tentang bagaimana agar-agar ini dibudidayakan, itu bisa membuat komentar di kolom komentar agar kita bisa sharing dan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman yang lain. Mungkin begitu teman-teman, harapan kami bahwa hendaknya teman-teman tetap optimis karena porang pasti tetap akan laku. Terima kasih.